Kembali lagi dengan saya Huda. Video kali ini kita akan menyelam bareng Bang Kiko di salah satu pulau terpencil yang sangat indah. Kita akan spearfishing di spot yang arusnya super deras. Mulai dari ikan monster yang sembunyi di karang. Selesai berburu, kami masak hasil buruan, menikmati bersama untuk makan malam dengan menu yang spesial. Dan itu belum berakhir, karena malam harinya saya berburu di laut gelap. Hanya ditemani cahaya senter, arus kuat, dan deburan ombak. Ikan misterius warna putih kayak naga juga sempat lewat di depan mata. Sekarang sekitar jam 7 pagi dan semoga ada hasil. Paginya, aksi kocak Bang Kiko jalan di atas air. Dari maskernya kemasukan air sampai minum air laut. Dan terakhir kita tutup dengan bakar ikan di pulau, makan rame-rame di bawah pohon. Inilah perjalanan petualangan kali ini dan mari kita mulai. Semoga berhasil teman-teman. Di video kali ini saya sedang OTW ke bandara karena hari ini saya akan menjemput kawan dari Sulawesi. Dia adalah Bang Kiko. Sosok yang pasti tidak asing lagi di dunia petualangan YouTube. Nama channelnya Bang Kiko. Videonya sering nangkring di trending YouTube. Kita santai dulu duduk manja di salah satu penginapan dekat rumah. Namanya Pondok Tete Batu. Suasananya sejuk banget, dikelilingi sawah dan view Gunung Rinjani. Sayangnya cuaca agak mendung, jadi puncaknya tertutup awan. Di sini kami ngobrol panjang lebar soal dunia konten. Oke, sekarang kita udah di villa tempat Bang Kiko nginep ya. Kita semua udah siap-siap, prepare, tinggal masukin barang dan OTW menuju spot ke pulau. Yuh. Kali ini kami rencana akan camping bareng. Awal petualangan kami langsung tancap gas ke laut. Setelah sampai 2 jam perjalanan, alhamdulillah kami sampai di titik penyeberangan yang sudah akrab banget buat saya. Namanya Padak Guar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penyeberangan Gili Kondo Bidara. Sebentar lagi kita bakal naikin semua barang-barang dan langsung gas ke pulau. Semoga cuaca aman ya untuk hari ini dan panen lumayan. Petualangan kali ini kami eksplor pantai bagian utara karena ombaknya lebih tenang. Harusnya sih kami eksplor laut bagian selatan, tempat parkir sampan saya. Sekalian juga sebenarnya mau unboxing perahu baru buat trip perdana, tapi saya tunda dulu karena cuaca lagi ekstrim banget di sana. Apalagi sempat ramai berita kapal feri tenggelam di Bali. Bikin was-was, jadi saya tahan dulu pakai perahu baru. Nggak lucu juga, kalau pertama coba langsung hanyut bareng Bang Kiko dan kameramennya Bang Paul. Kita sudah di pertengahan teman-teman, bentar lagi mau sampai pulau yang akan kita tuju. Oke teman-teman, semoga berhasil teman-teman. Iya, nanti kita bakal ajak Bang Kiko ke spot yang sedikit ekstrim ya. Sebelum sampai ke spot berburu, kami turunin dulu barang-barang yang nggak penting di atas perahu. Tujuannya biar lebih leluasa gerak, perahu nggak berat dan manuver juga lebih lincah. Kita udah turunin barang-barang semua, dan nih kita langsung menuju spot yang bakal jadi master kita. Ini pertama kalinya spearfishing.
Oke, sudah lama nggak spare fishing, jadi badan sedikit melar teman-teman. Susah untuk dipasang wetsuitnya. Nah terus nanti selama di bawah Oke, instruktur kawan Spero mau ngasih tahu cara menggunakan masker karena dia baru pertama kali. Dan nih spot kita baru sampai. Kedalaman di spot ini sekitar 7 sampai belasan meter. Airnya bening banget, seperti berenang di akuarium raksasa. Tapi ini laut lepas, tempat yang bukan main-main buat pemula. Ketika kawan Spero masih sibuk berburu, di sini saya dan Bang Kiko masih sibuk mempersiapkan alat-alat lainnya. nggak usah digigit keras ya. Itu posisikan giginya tuh Pelumasnya itu. Biar karangnya terlihat jelas. Ya, semoga ada hasil untuk siang nih. Yuk, bismillah. Sebelum serius berburu, saya dan Spero Burhan sempat ngajarin Bang Kiko cara pakai pins atau kaki katak, serta cara menyelam dalam. Coba nyelam 1-2 meter lah dulu kayak tadi tuh. Dan bonusnya cara minum air laut. Percobaan menyelam pertama Bang Kiko masih kurang mulus. ke dalam, Cok. Tapi terus dia ajarin step by step sampai bisa. Saya jadi ingat awal-awal belajar dulu juga, sama persis. Butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu buat terbiasa. Apanya? Patah pinnya satu kayaknya. Setelah cukup belajar, Bang Kiko pun mulai didampingi oleh satu Spero buat latihan. Saya sendiri mulai fokus buat berburu ikan untuk stok bakar di pulau nanti. Menyelam pertama jadi pemanasan, masih di area dangkal dengan sedikit atraksi. Menarik karet pertama dengan spare gun konvensional yang cukup keras. Ini spare gun baru yang saya pakai pertama kali di konten ini. Biasanya saya pakai jenis inverter, tapi karena hilang terbawa arus beberapa waktu lalu, saya pakai yang ini dulu. Di air tanpa arus seperti ini, ikan besar kadang jarang muncul karena mereka lebih suka tempat berarus. Jadinya target sering sekali ikan-ikan kecil. Tapi sayang, kali ini bidikan saya lepas. Karena belum ada target yang pas, saya lanjut menyelam sedikit lebih dalam. Baru turun sekitar 2 meter, tiba-tiba ada ikan melintas jadi target utama. Dari atas kelihatan kecil, tapi makin dekat makin kelihatan ukurannya lumayan. Begitu dekat dan posisi pas, langsung saya tembak. Dan alhamdulillah kena. Ini adalah ikan jenggo yang ciri khasnya memiliki kumis panjang. Biasanya ikan jenggo ini ukurannya kecil, tapi yang satu ini cukup besar. Ikan pertama berhasil saya angkat. Pertama kita teman-teman, ikan jenggo teman-teman. Alhamdulillah. Yuk, cari lagi. Menyelam lagi, saya coba lebih dalam. Tapi baru sampai 5 meter, telinga mulai terasa sakit. Banyak yang nanya, "Bang, telinga nggak pecah kah?" Nah, ini penting. Ada teknik namanya aqualize. Caranya dengan menjepit hidung, lalu ditekan pelan sambil menyelam. Kalau dilakukan dengan benar, tekanan di telinga akan hilang. Teknik ini wajib dikuasai kalau mau turun lebih dalam. Karena air yang sangat jernih, dari atas kelihatan dangkal, padahal kenyataannya cukup dalam. Butuh waktu sekitar 20-30 detik untuk turun sampai dasar. Belum naiknya lagi, jadi waktu nunggu ikan di dasar sangat terbatas. Biasanya saya nunggu ikan di dekat karang besar. Karena biasanya banyak ikan melintas di sana, tapi nggak pasti juga. Kadang ikan malah main di area pasir. Disinilah insting berbicara. Karena spare fishing itu bukan cuma soal skill, tapi juga soal keberuntungan dan feeling spot. Kadang ada momen di mana ikan tiba-tiba datang sendiri ke kita, tapi harus nunggu lama atau menyelam dalam.
Saya lanjut nunggu di dasar sampai napas hampir habis, tapi nggak ada satupun ikan muncul. Akhirnya saya naik lagi buat hidup dulu. Saat udah dekat sampan, Bang Kiko cerita ke saya kalau dia muntah saat latihan spearfishing tadi. Muntah? Bener? Aduh. Tapi syukurlah, karena justru itu biasanya jadi pertanda calon-calon Spero Pro di masa depan. Oke teman-teman, kurang lebih spearfishing sekitar ya 1 jam lah. Tadi udah 2 kali miss, dan yang terakhir kena ikan jenggo 1, size-nya lumayan. Ya nanti kita coba lagi di pinggir pulau tempat kita camping. Karena hasil ikan masih belum maksimal, kami putuskan untuk tidak berlama-lama di spot pertama. Langsung lanjut pindah ke spot kedua untuk mencoba keberuntungan berikutnya. Kita pindah spot teman-teman, spot kedua di pinggir pulau Gili Kondo. Bismillah. Yuk. Di spot kedua ini arusnya sangat kencang dan kedalamannya juga lebih ekstrim dibandingkan spot pertama. Teknik berburu di sini pun harus disesuaikan, yaitu menyelam sambil menghanyutkan diri mengikuti arus. Nggak perlu nunggu di dasar, tapi lebih ke melayang. Saat hanyut mengikuti arus, saya sempat melihat ikan baronang lewat di depan. Tapi sayangnya, ikan itu berenang melewati arus, jadi sulit banget buat dijangkau busur spear gun saya. Di sisi lain, kawan Spero pakai kamera kedua dan berhasil dapat ikan berukuran lumayan besar. Sayangnya, momen saat membidik tidak terekam di kamera. Lanjut, saya melihat lubang karang besar. Biasanya tempat ikan suka bersembunyi atau bermain. Karena penasaran, saya pun menyelam untuk mengecek ke dalam lubang itu. Benar saja, tiba-tiba ada keluar dari lubang. Tanpa pikir panjang, saya langsung tembak dan alhamdulillah kena. Ternyata itu adalah ikan pari. Ukurannya sedang, mungkin sekitar 3 kiloan. Tapi jujur, di sini saya agak was-was sama ikan pari kalau di air. Takutnya kena jarum ekornya yang terkenal mematikan. Jadi tanpa banyak gaya, saya langsung ke permukaan dan naik ke perahu buat amankan hasilnya sambil istirahat. Pari. Arus di spot ini super keras, bikin badan cepat lelah dan perburuan terasa nggak tenang. Oke teman-teman, kita udah selesai di spot kedua tadi. Nah nih kita balik lagi ke tempat awal. Setelah kurang lebih 3 jam spearfishing, kami akhirnya kembali ke pulau untuk membangun tenda dan menyiapkan alat-alat tempur buat masak hasil buruan hari ini. Nih, sekarang sekitar jam 16.24 teman-teman. Habis ini kita langsung masak-masak bakar hasil spearfishing yang tadi. Untuk ikan pari, jangan lupa ya, wajib banget menghilangkan bagian racunnya yang ada di dekat ekor. Di sini saya pakai tang buat mengamankannya. Nih hasil spearfishing siang dan sore kita di 2 spot. Sekarang suasana sore menjelang malam. Ini kita bakal kelola untuk makan menu makan malam kita. Nanti lanjut bakal spearfishing malam lagi. Yuk. Proses masak ditemani dengan angin pantai yang sejuk, air laut yang tenang, dan angin yang perlahan berubah jingga karena matahari akan tenggelam. Sebuah suasana yang sempurna untuk masak-masak di alam terbuka.
Karena potongan ikan lumayan banyak, sebagian ikan kami bagikan ke penjaga warung di pulau ini. Sekaligus ucapan terima kasih, karena beberapa alat masak kami pinjam dari beliau. Nih, hasil potongan tipis ikan yang kita cuci barusan. Kita cobain, makan mentah-mentah. Mau? Coba aja. Lumayan, kayak rasa durian. Dari mulai motong, bersihin ikan, sampai nyiapkan bumbu-bumbu. Nggak terasa, hari udah mulai gelap. Di sini, saya sendiri jarang sekali kelihatan di video. Karena sibuk jadi kameramen, dengan kamera baru yang lumayan besar dan berat. Kadang juga ikut bantu-bantu, biar proses memasaknya nggak kelamaan. Bang, lu nerima makan mulu, nggak ada kerjaan lu. Ini kita kupas. Ini bawang putih. Serius. Woi. Angin. Semua bumbu yang sudah dikupas langsung kami blender. Nyalain pakai power bank jumbo yang kami bawa dari rumah. Lanjut ditumis dan dimasukkan ke panci bersama potongan ikan hasil buruan tadi. Putar aja palanya. Nah, cakep. Menu pertama, ikan kuah kuning pun jadi. Kurang garam sini. Sebagian ikan kami goreng juga, biar nanti pas makan rame-rame ada sensasi kriuk-kriuk renyah di mulut. Setelah proses panjang dan tenaga yang lumayan terkuras, akhirnya menu makan malam sudah siap disajikan. Aktivitas dari pagi bikin perut protes. Ikan hasil spear fishing sudah siap dan waktunya kita makan bersama kawan-kawan Spiro. Nikmatnya bukan cuma dari rasa ikannya, tapi dari proses berburu, mengelola sampai menikmati bareng-bareng, yang bikin puasnya luar biasa. Suapan pertama. Tunggu sih. Nanya sama kakak kita. Bawa naman. Banget. Setelah memanjakan perut dengan menu yang segar-segar, kami istirahat sebentar. Tapi malam ini belum selesai, karena saya bakal lanjut menyelam untuk berburu malam. Sebelum berangkat, grup Spiro lain memperlihatkan hasil buruannya. Sotongnya banyak banget, besar-besar pula. Semoga pas giliran saya nanti, masih ada sisa-sisa sotong yang masih bersembunyi. Sekarang sekitar jam 11. Tadi kita istirahat beberapa menit ya, sekitar 30 menit. Jadi ini kita bangun dan ambil baju wetsuit di atas perahu. Nih, air lautnya lagi naik. Airnya dingin banget, teman-teman. Pindah ke saya yang baru turun. Menarik satu karet spare gun. Menyelam malam ini hanya berdua, yang lain udah terlelap di dalam tenda. Di sini kawan Spiro Epong turun duluan dan tiba-tiba melihat monster malam. Seekor morai alias sidat laut berukuran belasan kilo. Sayang banget, belum sempat ditembak. Morai itu langsung masuk ke lubang karang dan momen langka ini nggak terekam kamera. Dari kamera kedua yang dipegang kawan Spiro, terlihat saya menyelam perlahan. Lalu di sini muncul sosok misterius di dalam laut, panjang, putih, dan melayang seperti naga laut. Saya sendiri nggak tahu, kira-kira ini namanya apa ya?
Tak lama kemudian, saya bertemu ikan mulut tajam, mirip barakuda. Ikan ini sering tertarik sama cahaya, tapi hati-hati ya, apalagi ukurannya besar. Mereka bisa cukup agresif. Lama menyelam nggak juga ada target ikan besar. Akhirnya saya incar ikan ukuran 4-5 jari yang bersembunyi di balik karang. Datang lagi ikan kecil ukuran 3-4 jari. Langsung saya tembak juga. Lumayan buat makanan kucing di atas tenda. Tapi salah satu tantangan malam ini adalah tali spergun sering nyangkut di karang. Ini bikin proses berburu jadi ribet, karena harus balik dulu buat lepaskan tali. Hampir 2 jam spear fishing malam, saya hanya dapat 3 ekor ikan ABG. Karena arus mulai deras dan saya tinggal sendiri di laut, saya memutuskan naik dan beristirahat. Pelan-pelan saya berenang ke pinggir, sambil menenangkan diri dan berusaha tidak panik. Kita malam ini sebenarnya incerannya itu kayak sotong dan cumi, cuman nggak pernah kelihatan yang ketemu. Kawan Spiro sama kita spear fishing tadi berdua, ada hasil? Anak-anak odong-odong yang kecil-kecil. Sekitar 2 jari tadi, cuman kita mainin saking imutnya jadi nggak tega kita tembak, biarkan besar lah nanti. Sekarang sekitar jam 1 ya, kita langsung istirahat untuk persiapan perburuan besok pagi yang bener-bener harusnya bakal seru. Yuk sih nilai 6 ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang suasana pagi yang super duper cerah dan nih mataharinya baru saja muncul. Kita udah wudhu, sholat subuh, dan tuh kawan-kawan yang lain, Bang Kiko ya, untuk semalam tidurnya agak kurang nyenyak teman-teman, karena dihantui dengan suara-suara angin yang lumayan kencang dan dingin banget. Dan ya, langsung saja kita siap-siap untuk spear fishing. Pagi dimulai dengan persiapan spear fishing. Pasang wetsuit, pemberat, masker, kamera, dan spear gun. Semua disiapkan satu-satu. Khusus wetsuit ini kadang paling ribet, apalagi kalau jenisnya tebal 3 mili ke atas. Kita udah pasang wetsuit dan Bang Kiko juga mau ikut main di pinggir-pinggir. Semoga aja nggak mual kayak kemarin ya. Sekarang sekitar jam 7 pagi. Sekarang kita spear fishing dibarengi sama Bang Kiko. Kita ajari basic-basicnya dan semoga ada hasil pagi ini. Spear fishing pagi ini kami awali dari ujung spot karena arus mengarah ke kanan. Harapannya begitu menyelam kita bisa hanyut balik ke arah tenda biar nggak capek ngelawan arus. Dan kalau kenapa-kenapa bisa langsung kelihatan sama teman-teman di darat dan minta tolong. Teman-teman, kita udah berjalan cukup jauh di ujung pulau. Bang Kiko mau siap-siap dulu. Ini keren banget. Tarik 2 karet spear gun dan perburuan pagi pun dimulai. Air laut pagi ini super jernih, tapi lumayan berangin. Di sini saya awalnya nemenin Bang Kiko dulu buat berburu, sambil ngajarin ulang teknik menyelam supaya lebih cepat sampai ke dasar. Tapi baru turun, Bang Kiko langsung bikin atraksi, jalan di atas air. Ternyata maskernya kemasukan air.
Dari kamera kedua yang dipakai Bang Kiko, dia mulai membidik ikan-ikan karang yang nggak terlalu liar. Ini wajar banget untuk pemula, dan saya yakin kalau Bang Kiko makin sering turun ke laut, pasti bisa nembak ikan monster yang gede kayak gunung. Di sini tiba-tiba rombongan ikan belanak lewat di depan. Saya suruh Bang Kiko buru-buru tembak, tapi ikannya keburu kabur. Mungkin takut, karena tahu yang di depannya Raja Petualang. Dalam spear fishing, penting banget untuk jaga jarak untuk menyelam. Apalagi kalau spear gun sudah ditarik 2 karet. Jangan sampai ujung busurnya ngarah ke teman. Saya lanjut menyelam cari target di kedalaman 3-4 meter. Tapi belum sempat fokus, saya lihat Bang Kiko kayak mau tenggelam. Langsung saya urungkan niat berburu dan dekati dia untuk pastikan aman. Terus mau ke pinggir. Ya, istirahat dulu lah. Ternyata lumayan ekstrim, susah. Harus memang betul-betul ahli. Mungkin karena saya masih pemula, nggak segampang buat konten yang di daratan. Lebih ngeri di dalam laut, spear fishing. Memang salut sama Bang Huda dan kawan-kawannya. Itu abangnya masih di tengah sana itu. Hari ini hasilnya zong. Mantap. Setelah semua stabil, saya coba nyelam agak ke tengah. Tapi arusnya ternyata malah ke kiri, bukan ke kanan. Dimana kita akan diarahkan ke tengah dan semakin jauh sama teman-teman. Ditambah ombak mulai besar. Jadi saya putuskan untuk mengakhiri perburuan dan kembali ke pinggir pulau. Arus teman-teman. Sekitar 40 menit, proses bakar-bakar ikan berlangsung. Kita bersihin, potong-potong, lalu kita bakar untuk menu makan pagi menjelang siang. Iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sejuknya angin laut dan kebersamaan bikin makan kali ini terasa nikmat. Ikan kulit pasir, ikan jenggo, ada sotong juga, ini belana, dan porot fish. Selamat makan. Semuanya sudah siap. Nih, kita duduk-duduk santai di pinggir pantai. Dan ya, selamat makan siang. Pan pertama, sotong.
Dagingnya manis banget. Campur sambal buburu. Keren. Nih, kita cicipin red snapper. Mantap. Enak nggak babi bang? Babi enak babi. Babi enak babi. Aku demen aku mantep pindang. Babi. Red snipernya yang berwarna merah, dagingnya udah habis, tinggal sisa matanya. Kita cobain teman-teman. Itu buat kita taman muda. Oke teman-teman, mungkin untuk vlog hari ini kita udah selesai sampai di sini. Jika ada masukan bisa komentar di bawah dan next saksikan petualangan episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.